Halo teman-teman Suara Juventini, bersama gue Jeki. Langsung aja gue ingin bahas tentang Rovella, salah satu pemain tengah yang ada di Juventus, tapi hari ini kemungkinan sudah tidak lagi akan menjadi pemain Juventus. Ya, beberapa hari ini ramai sekali tentang berita ini ya. Ini berita sangat memberikan banyak komentar di setiap postingan-postingan berita tentang Rovella ini. Bermacam-macam ya, ada yang oke-oke aja, ada yang nggak oke-oke aja. Tapi kayaknya kalau yang nggak oke-oke, maksudnya nggak oke terhadap kebijakan Juventus menjual Rovella ini kayaknya lebih banyak ya. Nah, kalau kalian gimana? Lebih setuju Rovella kita jual ke Lazio atau dipinjamkan, atau sebaiknya kita keep Rovella dan kita bersama Rovella di musim ini? Karena sebelum ini sebulan kemarin masih gue bikin, atau 2 bulan yang lalu ya, baru-baru Mercato baru dimulai, gue bikin video bahwa Rovella ini bakal tersentuh sama dunia Mercato, atau nggak bakal dijual atau dipinjamkan. Tapi anehnya semua hanyalah teori, jadinya teori aja. Padahal gue juga mengacu pada berita yang mengatakan bahwa Rovella tidak bakal tersentuh. Cuman setelah Giuntoli datang dan kita lihat di bulan Juli tidak ada pemain yang benar-benar keluar semuanya. Ketika bulan Juli tidak ada planning yang berjalan dengan baik, akhirnya gue melihatnya di Agustus ini siapa pemain yang bisa jadi duit ya dijual. Termasuk mungkin Rovella. Gue melihatnya itu. Karena kalau di Juli itu kan planningnya adalah lu harus menjual Zakaria, lu harus menjual Arthur, lu harus menjual McKennie. Cuman apa yang terjadi? Tiga-tiganya tidak terjual. Even Arthur pun juga hanya sekedar dipinjamkan, yang mana itu juga belum tentu akan dibeli juga kan. Kalau Arthurnya mainnya nggak bagus gimana? Nah, mungkin yang nanti akan benar-benar terjual adalah si siapa, Zakaria. Itu pun Zakaria pun juga sampai detik ini masih belum dalam arti kata ofisial, walaupun sudah dibilang bakal dibayarin oleh Monaco. Cuman jauh dari itu, McKennie mungkin agak beruntung ya. Ketika dia main di preseason kelihatan bagus, mungkin agak dikip, gua nggak ngerti. Kita lihat aja nanti perjalanannya. Kita balik lagi mengenai Rovella. Gua mengambil berita-berita terus, gua ngambil berita tetap dari jurnalis ya, bukan berita gua karang sendiri. Ada 4 jurnalis di sini yang memberitakan tentang Rovella, yaitu di jurnalis Di Marzio, jurnalis yang bernama Romeo Agresti, ada siapa, Romano jelas ya, terus ada Nicolo Schira. Kita lihat dari jurnalis-jurnalis itu bagaimana memberitakan tentang berita isu Rovella. Tapi ini udah bukan jadi isu ya, udah menjadi suatu realita di mana Juventus harus menerima bahwa Rovella jauh dari Juventus. Nah, kalau Di Marzio sendiri bilang Juventus akan mendapatkan total penjualan 21 juta euro karena dia jualnya paket Rovella dan Pellegrini. Jadi ini adalah penjualan. Mungkin angkanya yang paling besar adalah Rovella karena Pellegrini itu info terakhirnya di loan. Jadi kalau Di Marzio mengatakan Juventus menjual Rovella. Oke. Sebentar. Terus, nah, Nicolo Schira mengatakan confirm ya, dia bahasanya khas ya, dan deal confirm Nicolo Rovella pergi ke ibu kota, tapi bukan ke Roma, tapi ke Lazio. Dan di sana dia hanya dipinjamkan dengan jaminan bahwa dia akan dibeli oleh Lazio. Dan kontraknya lumayan panjang, 2028 4 musim dengan bayaran 2 juta per tahun. Nah, tadi kalau kata Di Marzio bakal dijual, tapi kalau kata Nicolo Schira justru ini dipinjamkan. Nah, kalau kata yang lain lagi gimana? Nah, Fabrizio Romano ya, menjadi sering favorit di akun-akun sepak bola untuk berita validasi mengenai kepindahan pemain, mengatakan Lazio memang sudah deal sama Rovella dan mendapatkan tanda tangannya Rovella, dan di situ tidak disebutkan bahwa Rovella ini dipinjamkan atau benar-benar dijual. Nah, kalau kata Romano nih masih belum menyatakan bahwa ini sebenarnya dijual atau dipinjamkan. Nah, kalau tadi Di Marzio bilang dijual, kalau kata si Nicolo Schira dipinjamkan. Tapi yang pasti tetap Lazio. Nah, terus kalau kata Romeo Agresti yang memang sangat Juventus sekali dalam memberitakan, dia tidak memberitakan apa-apa lagi. Memberitakan hanya ke Lazio, udah pasti ke Lazio juga, dan sudah mengatur bagaimana nanti medical, tapi belum jelas juga apakah itu dipinjam atau di loan. Nah, kalau teman-teman sendiri baiknya gimana nih? Udah biarin lepas aja, jual aja atau loan? Kalau gue bilang ya, kalau cuma harganya segitu, buat apa juga gitu loh. Kan kalau kata Di Marzio, lu dapat 21 juta dari si Rovella, dari si Pellegrini kan dipinjamkan. Kalau dapat angka segitu mau ngapain dijual? Ya mendingan di loan aja. Di loan, dan kita bisa bikin kontrak dan kita bisa
ambil lagi Rovellanya di musim depan, menurut gue mendingan dipinjem. Kecuali lu jual Rovella dengan harga fantastis, katakanlah untuk harga fantastis anak muda ukuran seri A 40 juta euro dah, itu mending. Atau bahkan lebih dari itu, misalkan dijual ke Liga Inggris 60 juta kayak Tonali gitu, itu lebih mending banget. Menyelesaikan masalah keuangan. Sekarang lu jual Rovella dengan nilai 20 juta sekian-sekian begitu, apa ia menyelesaikan masalah keuangan Juventus? Enggak juga kan. Nah, terus ditambah lagi apa yang lebih anehnya, lucu lagi kalau kata Romano, yang kata Romano bilang Juventus setelah menjual Rovella ingin mencari lagi gelandang pemain. Nah, ini menurut gue menjadi apa ya? Rovella kan gue mengatakan bahwa Rovella adalah bakat pemain tengah berbakat ya yang dimiliki oleh Juventus. Terus lu lepas dia, terus lu cari pemain tengah lagi yang notabene katakanlah nggak mungkin pemain top, lu modal dari mana ya kan? Lu jual Rovella juga nggak gede-gede amat, artinya lu bukan pemain top yang bisa dibilang potensial yang akan lo datangkan. Tapi ya belum tentu juga nanti akan bisa nyetel sama Juventus sih, juga belum tahu. Kenapa nggak keep Rovella aja gitu loh maksud gua. Jadi gua akan lebih setuju kalau Rovella ini memang dipertahankan ya, mengingat Juventus butuh posisi yang namanya regista gitu loh. Jadi akan lebih lucu lagi ketika Juventus kepusingan sendiri mencari pemain tengah di saat lo harus melepas Rovella. Gitu loh. Nah, kalaupun misalkan ada masalah mengenai cedera, ya ini kan kita bisa atur ya. Maksudnya kan ini kan bukan pertandingan lu setiap 3 hari main. Justru kalau Rovella ke Lazio, Rovella punya keuntungan tersendiri. Dia bisa bermain di UCL. Nama dia akan bisa lebih gampang besar memang ketika lu main di UCL. Ketika lu main bagus di UCL, Rovella pasti akan mendapatkan sorotan. Wah, ini pemain bagus nih gitu loh. Karena main di UCL gitu. Kayak pemain Napoli lah. Kevarat gitu. Kevarat kan waktu hanya bermain di Serie A mungkin belum kelihatan banget, tapi ketika musim kemarin dia lawan Liverpool, dia lawan tim UCL yang lumayan cukup besar, dan Kevarat di situ bikin gol, main Napoli, itu kan mendapat sorotan ya dari para jurnalis sepak bola, akun-akun sepak bola, dan akhirnya para penikmat sepak bola tahu gitu, oh Kevarat pemain jago nih dari Napoli. Padahal kita kan semua nggak tahu. Nah, itu yang namanya wadah yang bisa membentuk sebuah pemain. UCL itu sangat bisa membentuk wadah seorang pemain. Nah, itu keuntungan mungkin ya kalau Rovella join Lazio, sedangkan Lazio di Juventus kita nggak ikut UCL. Itu mungkin yang menjadi pertimbangan juga kenapa Rovella gue main aja ke Lazio. Ditambah lagi dia juga harus bersaing dengan posisi Locatelli. Ya gue berharap nggak usah bersaing, justru gue berharap Rovella pemain inti. Gue rasa dia belum dapat jaminan menjadi tim inti di Allegri. Mungkin tawaran dari Lazio adalah lu jadi pemain inti nih, karena kan SMS cabut, otomatis posisi SMS akan diisi Luis Alberto. Mau nggak mau Rovella akan dipasang sebagai regista, karena Sarri itu seneng banget main dengan regista. Nah, karena Rovella mungkin tidak mendapat jaminan apakah main inti atau enggak di Juventus, mungkin itu yang menjadi dasar buat ya udahlah gue cabut aja gitu. Maksudnya gue kalau ada tawaran apalagi Lazio yang main di UCL, gue ambil aja gitu loh. Nah, itu dari sisi Rovellanya keuntungan buat dia. Dari sisi Rovellanya, tapi dari sisi Juventusnya gimana? Nah, dari sisi Juventusnya, gue secara pribadi kalau Juventus Allegri memainkan taktik 3-5-2 di mana ada seorang regista di atas back, itu menjadi sangat penting kehadiran Rovella, karena Rovella skill murni yang dimiliki untuk bisa menciptakan sebagai seorang regista dibanding Locatelli, karena Locatelli posisi aslinya bukan regista. Dia hadir menjadi regista karena kita tidak punya regista yang kompeten gitu loh. Memang Rovella bukan pemain yang selevel Pirlo, bahkan ke Verratti pun belum. Cuman bakat dia untuk menjadi seorang regista yang mumpuni punya. Gitu loh. Tapi sebelum kita ngomongin regista, Rovella sebagai regista, mungkin kita harus cari tahu dulu, menyamakan pengertiannya dulu. Regista itu apa sih? Nah, kalau dari gua ambil satu artikel yang sering bikin tentang analisis sepak bola, Wisecout, di situ ngasih pengertian, regista adalah seorang pemain kreatif. Itu barometer yang pertama. Jadi regista itu lu nggak bisa pemain yang mengandalkan cuma fisik, tabrak-tubruk. Itu bukan tipikal karakter pemain regista. Gue tidak melihat Rovella selama gue menonton entah di pramusimnya atau Monza, modelnya yang model tabrak-tubruk sana-sini yang hanya bisa passing. Rovella masih punya kemampuan untuk mengolah bola gitu loh. Ada intelijensi dalam mengolah bola gitu loh. Nah, terus secara posisi juga Rovella, seorang regista, di sini kita masih pengertian regista ya.
seorang regista juga beroperasi di atas back umumnya. Nah, jadi seorang regista pertama barometernya adalah seorang pemain kreatif, kedua dia beroperasi di atas back dan selalu menguasai lini tengah, ada di lini-lini tengah gitu loh. Lini tengah ya. Jadi itulah seorang regista. Terus selalu menguasai lini tengah, dan Rovella juga posisi naturalnya adalah memang posisi yang ada di lini tengah yang di atas back gitu loh. Nah, terus juga seorang regista juga sangat bisa menguasai bola sebanyak mungkin. Artinya kontrol bolanya lebih banyak, pegang bolanya lebih banyak, dan seorang regista juga bertanggung jawab terhadap bagaimana dia melingkan atau menghubungkan posisi dari bola build up serangan dari back atau dari kiper menuju ke depan, ke pemain tengah, ke Mezzala atau ke striker atau ke sayap. Jadi kontribusi pertamanya adalah seorang regista, dan juga regista juga mengatur tempo. Lu main counter attack, lu mau delay bolanya dulu. Nah, itu yang mengatur adalah seorang regista. Jadi regista di sini perannya sangat penting dalam membangun serangan. Perannya regista itu sangat penting dalam membangun serangan. Kenapa Juventus banyak sekali positioning yang kalah? Karena gue pikir salah satunya adalah kelemahan kita di regista. Kenapa regista itu menjadi kelemahan? Karena regista tadi yang dijelaskan oleh satu artikel itu adalah tentang membangun serangan, ya, punya kreativitas. Jadinya kita build up itu lebih banyak dari sisi sayap, sehingga kita tidak bisa menemukan kreativitas untuk mencari pemain-pemain mana yang areanya kosong, gitu loh. Jadi ya makanya Juventusnya juga akhirnya tidak banyak memainkan posisi lebih banyak menyerang lebih banyak ya, karena tidak punya pemain yang benar-benar sebagai regista. Tapi bagaimana tentang Locatelli? Gue mengenal Locatelli itu di Euro 2020 ya, maksudnya di kompetisi turnamen Euro 2020. Sebelum itu, apakah gue mengenal Locatelli? Tidak. Apakah Locatelli jago sebelum itu? Nggak tahu gue. Tapi gue melihat di Locatelli di Euro 2020 jago, pemain potensial, golin pula, membantu serangan pula. Itu yang gue lihat dari Locatelli. Tapi yang ada di Juventus hari ini, Locatelli seorang berubah menjadi seorang defensive midfielder, seorang defensive lini tengah. Nah, lebih banyak atribut-atribut sebagai seorang defensif, yaitu tackle, intercept, duel. Bagus kalau sisi defensifnya. Cuman kan posisi dia diplot sebagai regista, bukan sebagai gelandang bertahan. Jatuh-jatuhnya kayaknya Locatelli harapannya menjadi regista, tapi kenyataan di lapangan menjadi gelandang bertahan. Padahal sebenarnya seorang regista adalah berkontribusi tadi tuh, memberikan passing, memberikan tempo, dan itu gue tidak melihat banyak dilakukan oleh Locatelli, karena memang bukan posisi naturalnya. Posisi naturalnya adalah seorang Mezzala, Locatelli. Dan kenapa tadi gue bilang harusnya Rovella ada di situ, supaya Locatelli sudah dipensiunkan tugasnya gitu loh, untuk menjadi seorang Mezzala. Cuman karena tidak, Rovellanya harus cabut, mungkin alasannya anak uang atau apalah, ya mau nggak mau Locatelli lagi regista. Ya mau nggak mau permainan Juve mungkin nggak jauh-jauh berubah, cuman ada penyegaran aja di sisi sayap gitu menurut gua. Nah, yang mungkin kita akan lebih perjelas lagi dengan posisi-posisi di istilah sepak bola di Italia ya. Defense lebih disebutnya oleh central back ya, kiper lebih sebutnya sering di portiere. Terus kalau back sayap kiri kanan atau full back disebutnya terzino sinistra, terzino destra. Terus kalau di posisi di atas back itu tadi yang kita sebut adalah tentang regista. Jadi posisi naturalnya adalah di atas back. Ini menariknya seorang playmaker tapi tidak bermain di area dekat dengan gawang lawan, tapi areanya masih areanya kita sendiri. Itulah seorang regista. Ya, selebihnya adalah Mezzala dan seorang pesayap, dan playmaker di situ mungkin Trequarista, dulu ada Zidane, atau di Milan dulu ada Rui Costa. Ya seperti itu sudah sangat jarang juga ya, nomor 10 Trequarista itu udah sangat jarang sebenarnya. Terus striker sering disebutnya prima punta, second striker disebutnya seconda punta. Jadi kita balik lagi ke regista ya. Jadi itulah posisi yang dimainkan oleh Rovella. Jadi mau nggak mau kalau memang Juventus bermain masih dengan posisi atau formasi yang 3-5-2, suka nggak suka Juventus harus mencari seorang regista. Cuman kalau tidak ada ya berarti kita masih Locatelli. Kalau masih Locatelli, kalau Locatelli juga tidak
skillnya tidak sesuai dengan Regista, kita akan melihat Locatelli yang sama dengan musim kemarin, yaitu sebagai gelandang bertahan, lebih banyak skill-skill defense-nya. Lu bisa lihat datanya, assist dari seorang Locatelli itu nggak banyak, cuma 2 assist. Artinya apa? Ya Locatelli tidak bisa memberikan passing yang bisa berbuah gol. Kan posisi dia jauh di atas, di bawah lapangan. Maksudnya antara lo posisi dia sama striker kan jauh, nggak mungkin dong dia bisa ngasih assist. Oke, memang ini tidak apple to apple ya, membandingkan dia dengan Pirlo. Pirlo di tahun yang sama, waktu dia bergabung dengan Juventus aja lah, gue nggak mau ngenang dia bergabung dengan Milan. Waktu dia bergabung dengan Juventus, di musim pertamanya, dia memberikan 12 assist dengan posisi yang sama-sama Regista. Oke, gue setuju, Locatelli tidak sama dengan Pirlo. Cuman, kalau seandainya setengahnya aja dari kemampuannya Pirlo, harusnya Locatelli bisa 6 assist lah minimal. Ini kan nyampe juga enggak. Dan Pirlo melakukan 12 assist di posisi Regista itu di usia 32 tahun bergabung dengan Juventus. Sedangkan Locatelli di usia 22 tahun. Jadi, gua lebih kasihan ke Locatelli-nya. Kalau terus dipaksakan bermain sebagai Regista. Jadi alangkah baiknya kalau Juventus memikirkan lagi formasinya. Apakah memang perlu seorang Regista di saat lu tidak punya kemampuan seorang Regista? Apakah lu harus merubah formasi menjadi 3-5-2, mainnya tapi double pivot, tidak perlu ada Regista? Kalau saran gua ya kalau nggak ada Regista nggak usah paksain bermain dengan Regista, main double pivot aja. Kayak Brighton kan juga mainnya double pivot. Brightonnya De Zerbi, dia nggak ada Regista, dia mainnya double pivot, tetap bisa build up serangan. Jadi Allegri harusnya tidak perlu memaksakan Locatelli lagi di musim ini menjadi seorang Regista bila kita tidak punya pemain yang naturalnya sebagai Regista. Nah, ini gue ada ya sedikit memori kita mengenai Regista itu bekerja seperti apa. Ini ada cuplikan antara Pirlo dan Toni Kroos. Karena Pirlo dan Toni Kroos sering banget bermain sebagai Regista. Pirlo di sini salah satu klip ya, fungsi dari seorang Regista adalah dia bisa melihat ruang kosong, yaitu switch bola. Di saat sisi kirinya penuh, overload, ya dia bisa memindahkan ke kanan. Itu waktu itu masih Steiner ya. Jadi switch bola, gue rasa Locatelli bisa melakukan ini. Jadi tugasnya sebagai Regista untuk switch bola, Locatelli juga bisa gitu loh. Nah ini nggak masalah. Cuman gue pengen kasih tahu aja, ini salah satu klip-klip mengenai tugas dari seorang Regista. Nah ini juga Toni Kroos juga switch, di mana dia pada posisi overload. Jadi ketika orang ngepress lu banyak, ini kan Toni Kroos lagi di press banyak nih, lu bisa switch bola. Nah tadi kan juga, kalau tadi Pirlo dalam posisi yang memang agak lapang ya, tapi dia tetap switch karena view depannya itu udah terlalu penuh dengan banyak pemain dan dia harus switch ke area kosong. Nah jadi seorang Regista adalah orang yang mampu menemukan mana pemain-pemain yang kosong. Nah ini menarik nih, bisa menemukan pemain yang kosong. Bagaimana biasanya yang kosong itu? Lu kalau overload di kiri pasti akan kosong di kanan. Nah gimana nih caranya lu mindahin bola ke sana? Memang teorinya sangat gampang sekali. Cuman untuk memindahkan bola itu lu butuh skill. Skillnya apa ya? Skill long ball minimal. Ya, skill yang lain ya kalau lo bola passing bawah, kalau itu kekencengan ya itu pasti nggak beratur. Kalau itu kepelanan itu pasti gampang direbut. Jadi ya akan sulit ya menurut gue kalau lo punya skill yang biasa-biasa aja bermain di seorang Regista. Nah itu tadi salah satu potongan Toni Kroos yang berhasil dia men-switch bola. Nah salah satu lagi adalah kenapa sih Pirlo tadi gue sebut, Pirlo itu bisa sampai 12 asisnya pada musim 2011-2012 padahal dia bermain sebagai Regista, dan Locatelli hanya 2 asis aja misalnya. Karena Pirlo punya kemampuan long ball bisa melewati, istilahnya bisa melewati seluruh pemain untuk bisa mencapai ruang kotak penalti lawan. Long ballnya akurasinya gila. Sebelum long ball dia punya view, artinya dia punya visual, artinya dia punya visi bahwa passing dia akan nyampe ke area kotak penalti, dan pemain yang mau dipasing itu juga mengerti tentang dia mau passing ke arah sana gitu loh. Dulu kan di Steiner sama Pirlo chemistry-nya bagus sekali ya, dan itu yang bikin salah satunya Pirlo itu sangat mahir menjadi Regista, karena dia koneksi antara fullbacknya Juventus pada situ atau wing-wingnya Juventus pada saat itu punya koneksi yang bagus. Dan gue nggak melihat itu di Locatelli melakukan passing seperti itu. Iya, sekali lagi memang gue tidak apple to apple, tapi di sini kita lihat adalah peran dan tugas. Apakah Rovella bisa seperti itu?
secara natural dia harusnya bisa, karena dia memang sering memainkan peran di regista. Harusnya posisi-posisi seperti ini adalah memang yang naturalnya adalah seorang regista. Artinya dia punya visi untuk bagaimana melakukan long ball, membelah dari seluruh pemain yang ada di depannya gitu loh. Nah ini kan ketika pemain Madridnya numpuk, dia bisa long pass, membelah untuk bisa sampai ke arah sana gitu loh. Nah terus kita lihat lagi klip lain. Nah ini juga sama ya, mirip-mirip. Toni Kroos juga membelah semua untuk long pass, untuk bisa menaruh bola di belakang back. Ya, keunggulan dari seorang regista adalah ketika lu main mid block ya, ketika garis pertahanan lu mulai maju, tidak berada di low block, lu pasti akan cenderung tidak terkawal. Biasanya gitu, kalau kita di mid block, regista cenderung tidak terkawal karena posisi dari musuh lawan sudah membentuk pertahanan untuk menjaga areanya. Jadi regista lebih cenderung lebih agak kosong, dan itu memungkinkan seorang regista untuk main long ball jauh, bisa menaruh bola di belakang back lawan, dan itu menjadi keuntungan untuk bisa celah mencetak peluang gol. Nah itu yang harusnya dilakukan seorang regista. Nah, terus kalau seorang regista lain, nah ini skill ya, ini skill Pirlo ya. Pirlo sudah mau di-press. Salah satu mentalitas dari seorang Pirlo waktu bermain di Juventus, sudah usia 32 tahun, dia tidak punya keraguan untuk melakukan passing vertikal menuju ke depan ya. Mungkin di pemain-pemain lain dia lebih memilih cari aman. Ya dia switch aja ke samping, back pass aja ke belakang, cari aman, bola masih tetap berjalan di timnya dia sendiri. Cuman itu tidak menambahkan nilai plus seorang regista. Seorang regista justru mampu gitu membelah celah pada saat lu pressingnya ketat untuk bisa memberikan langsung passing ke depan atau passing vertikal ke depan. Nah ini yang dilakukan oleh Pirlo. Gue mengasih gambaran begini bukan berarti gimana-gimana ya, cuman gue ngasih gambaran gini bahwa regista itu sangat penting. Kalau memang kita memainkan taktik harus ada registanya gitu loh. Jangan sampai kita memainkan taktik yang ada registanya tapi kita tidak punya pemain yang punya kemampuan registanya. Ya mendingan nggak usah kan gitu sebenarnya. Nah terus ya itu potongan klip-klip gue. Jadi balik lagi, gue sebenarnya secara pribadi sangat disayangkan bila memang Rovella harus keluar dari Juventus, harus cabut dari Juventus, whatever itu, mau di loan atau dijual. Pada prinsipnya pemain yang punya natural posisi sebagai regista itu sangat minim sebenarnya. Jadi sangat disayangkan. Ya memang gue juga nggak bakal tahu apakah Rovella berhasil di sana atau enggak. Cuman mau nggak mau Juventus harus mencari pemain lagi untuk mengisi regista. Ini kan agak aneh ya. Lu di satu sisi mau cari pemain, tapi satu sisi lu lu cari pemain, tapi satu sisi lu juga perlu cari pemain pengganti. Lu jual pemain, tapi lu satu sisi cari pemain pengganti yang bahkan bisa mahal harganya daripada Rovella. Nah kalau Rovellanya cederaan, gua rasa itu bisa diatur ketika lu hanya bermain seminggu sekali sih. Menurut gua gitu sih, gitu loh. Jadi ya sangat disayangkan lah kalau gue pribadi. Tapi mungkin pasti ada juga Juventus yang setuju-setuju aja, mau dijual kayak mau diapa kayak, ya dengan prinsip nama besar Juventus lebih gede dari pemain. Ya silakan aja. Kalau gue pribadi, karena gue seneng memperhatikan bagaimana Juventus bermain, ketika lo tidak punya pemain yang sesuai dengan naturalisasi posisinya, itu sangat disayangkan. Seharusnya lo bisa memaksimalkan pertandingan ketika ada pemain yang tepat, tapi justru itu menjadi terhambat gitu. Kasihan buat pemainnya, kasihan buat timnya, menurut gue gitu. Jadi gue berharap sekali Allegri menemukan solusi kalau memang tidak punya regista yang handal. Allegri biasa bermain dengan regista yang handal. Siapakah dia? Pirlo, Pjanic. Setelah itu cenderung benar-benar sulit berkembang. Ketika Pjanic tidak ada, waktu itu Bentancur ingin dicoba. Itu juga sulit sih Bentancur dicoba untuk menjadi seorang regista. Sulit sekali gitu loh. Malah cenderung lebih banyak blunder. Dan mencoba lagi waktu itu ada Arthur, ternyata Arthur cederaan. Akhirnya pilihannya adalah Locatelli. Locatelli berusaha memainkan perannya sebaik mungkin. Cuman jadinya dia menjadi seorang gelandang bertahan, lebih terlihatnya dibanding menjadi seorang regista. Nah jadi teman-teman Juventini, gimana dengan isu Rovella ini? Kalian setujukah atau cenderung sangat disayangkan atau tidak setuju kalau Rovella harus dilepas? Oke, gitu aja teman-teman dari gua. Jadi isu Rovella aja hari ini. Banyak isu lagi ya mengenai pindahan Juventus yang lain, seperti ada De Winter, seperti ada Ake. Ya cuman buat gua sih nggak masalah lah ya kalau Ake, De Winter itu posisi-posisi yang pemain lain mungkin bisa menggantikan. Kalau Rovella gua rasa ini posisi yang unik.
yang sangat sayang sekali bila dilepas. Oke teman-teman, itu aja ya. Kita berjumpa lagi nanti di video selanjutnya. Jangan lupa share, like, and subscribe. Vino Alavini, Forza Juve.